Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah kemasan dan penyimpanan dengan pokok bahasan kemasan organik 1, yaitu botol metal. Perlu diketahui bahwa new food packaging material artinya adalah bahan kemasan pangan yang baru. Ya. Ada dua di sini. Kategorikan yang pertama adalah kind of packaging, artinya adalah jenis-jenis kemasan. Yang kedua adalah definition and its function. Definisi dan fungsi masing-masing. Sebenarnya dua hal ini sudah kita bahas waktu awal kuliah kemarin. Tapi tidak salahnya kita mengulang supaya lebih paham. Jadi bahan-bahan kemasan itu terdiri dari plastik, metal, gelas, ini kayu, kertas, dan paperboard. Paperboard ini kayak kardus gitu. Nah, kita dalam pertemuan akan datang membahas jenis-jenis kemasan ini. Pertemuan yang pertama akan dilanjutkan. Jadi bahan kemasan anorganik itu ada dua, anorganik 1 dan anorganik 2. Baik, nah kalau definisi apa itu packaging, sebenarnya sudah kita bahas ya, tadi saya sudah sampaikan. Packaging ada, didefinisikan pengemas ya, melindungi, to protect, melindungi, dan mempertahankan kualitas produk selama pengapalan dan penyimpanan. Kalau zaman dulu kan pengapalan hanya, maka di sini definisi kemasan, pengapalan. Nah, fungsi kemasan ini sama ya. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa fungsi kemasan itu ada 4. 2 untuk net, 2 untuk kemasan net. Yang pertama kemasan primer, yang pertama adalah untuk meningkatkan nomor simpan, yang kedua mempertahankan kualitas. Lalu yang kemasan sekunder apa fungsinya? Memberikan informasi kepada konsumen. Kedua adalah merupakan daya tarik konsumen. Yang saya sudah jelaskan waktu kuliah pertama kita ya. Baik, kita akan bahas gelas. Gelas ini pikiran kita adalah ke kaca ya. Properties of glass bottles. Jadi karakteristik botol itu apa? Yang pertama, internal pressure strength. Dia mempunyai kekuatan untuk menahan tekanan dari dalam. Impact strength. Kekuatannya thermal shock resistant. Dia tahan terhadap panas yang mendadak. Oh ini, tapi ada Pak gelas yang namanya mudah retak. Ya maksud sini ya gelas yang bagus ya. Kalau di lab itu ada namanya Pirek. Pirek itu tahan gitu ya. Ya tabung reaksi gitu ya, dipanaskan nggak masalah. Yang keempat color. Color ini artinya mudah diwarnai. Jadi gelas itu mudah diwarnai. Lihat sering banyak ya kemasan makanan yang bentuk gelas gitu, tapi mudah diwarnai, bagus gitu. Lalu yang kelima, permeability, gas, and water vapor. Jadi dia mudah ditembus oleh uap air. Tidak mudah ditembus uap air, tidak mudah ditembus oleh gas. Gas apa? Oksigen maupun nitrogen maupun karbon dioksida. 6. Inert. Inert ini dia tidak bereaksi dengan makanan yang dikemasnya. Dia tidak bereaksi. Gitu. Oke. Nah, ini illustration of packaging function. Jadi ini ilustrasi. Ya, ini kan contohnya
ini kan apa namanya, gear ya, toples dari kaca. Kita lihat di sini. Stay odor. Jadi bau nggak bisa masuk, bau, nggak bisa masuk. Bau itu kan gas ya. Oksigen pun nggak bisa masuk. Yang dari luar nggak bisa masuk ke dalam. Lalu solvent paper, uap nggak bisa masuk. Water paper nggak bisa masuk. Yang dari luar nggak bisa. Ini dari luar. Ya, ini dari luar nggak bisa masuk. Dari dalam nggak bisa keluar. Nah, ini dari luar, luar. Ini dari luar, nggak bisa masuk. Nah, dari dalam apa? Ini dari dalam. Ini dari dalam. Nggak bisa keluar. Tapi apa kuncinya di sini? Kuncinya ada di sini nih. Tutupnya. Ini namanya hermatis. Ya, hermatis. Hermatis itu artinya apa? Vakum. Jadi kemasan kaca ini sangat tergantung cara nutupnya ini. Nggak bisa manual nutupnya. Hermatis nggak bisa. Hermatis vakum. Ada alatnya. Dia menggigit gitu ya, kayak gini nih. Nah, ini vakum betul ini. Ya. Contohnya gini nih, kalau Anda misalnya, Anda sering beli sosro ya. Kalau dibuka kan pek, ada bunyi peknya itu. Aslinya dia terkunci. Asli nggak bisa keluar. Jadi kalau kita mengemas tempoyak itu kan ini ya, apa namanya, sangat aromanya kan mengganggu bagi orang yang tidak suka itu ya. Tempoyak, durian gitu ya. Yang dikemas dengan kaca bisa. Ngapa? Aromanya nggak bisa keluar. Aroma kan gas nggak bisa itu dikemas. Asal penutupnya itu adalah harus hermatis. Maka tadi kan ada dia tahan terhadap tekanan dari dalam. Tahan dia, walaupun gasnya banyak dia tahan. Internal strength impact ya, apa impact strength. Tahan. Essential oil, ada gas volatil, tahan dia, nggak bisa keluar gas. Tapi kalau ini nggak bagus, wah bisa keluar ya. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, ini apa kelebihannya kemasan kaca itu? Yang pertama tadi ya, moisture, gas, odor, and microorganism. Jadi nggak bisa. Air, gas, dan bau itu nggak bisa masuk. Tadi inert ya, tidak bereaksi. Do not react with or migrate into food product. Tidak bereaksi dan tidak bisa masuk keluar. Gas nggak bisa. They are suitable for heat processing when hermetically sealed. Nah, ini tadi saya katakan, hermetis seal. Penutupnya harus bagus. Kalau enggak, bisa masuk. Itulah celahnya. Yang lain nggak bisa. Lalu yang berikutnya adalah reusable and recyclable. Reusable artinya bisa digunakan ulang. Recycle itu artinya dapat recycle. Lalu yang berikutnya adalah resealable. Resealable ini artinya apa? Bisa ditutup ulang. Tutup maksudnya. Ya. Jadi kalau sudah buka, tutup lagi. Lalu yang berikutnya apa kelebihannya? Transparan. To display the content. Jadi isinya bisa dilihat dari luar. Transparan. Yang berikutnya apa? They are rigid. Allow stacking without content damage. Ya, rigid. Ya. Mengurangi bahaya. Rigid sekali. Rigid itu kaku. Lalu apa kelemahannya kaca itu?
Yang pertama, higher transport cost. Nah, lemahnya apa? Oh, ini mahal biayanya. Biaya apa? Transportnya mahal. Kalau Anda beli botol atau kaca ya dari Jakarta ke Palembang, oh itu mahal sekali ongkos kirimnya itu. Kenapa? Karena rawan ini, rawan gitu ya. Ada asuransinya. Oh itu rawan sekali, ngeri itu. Makanya ongkosnya mahal karena ada asuransinya gitu. Saya dulu pernah pengalaman beli botol waktu penelitian itu kan, dus besar gitu, 5 yang pecah itu. Ya masih lah ya kita. Tapi kalau kita butuhnya misalnya 30 ya belinya 40. Jadi pecah 5 kan masih aman. Tapi kalau butuh 30 beli 30 ya habis juga. Ya, oke. Berikutnya, lower resistance the other material the factor stretches and thermostat. Dia ada gelas tadi kan ada yang tahan panas ya. Tapi ada juga yang pemuda gores. Ini kan tekstur ini rata ya. Scratch ini scratches ini tergores ya. Thermoshock ini tidak tahan panas secara mendadak. Tapi ada yang tadi saya katakan bahwa dia tahan pemanasan mendadak ada, tapi tidak semua ya. Lalu ini more variable dimension and metal or plastic container. Lebih banyak dimensinya ya daripada kaleng dan plastik. Nah, ini yang bahaya ya. Potensial serious hazard from glass splinter or fragment in. Nah, ini apa maksudnya? Ada potensi yang bahaya yang sangat serius dari apa? Dari makanan yang dikemas dalam gelas. Maksudnya kalau retak, ya, sedikit. Nah, itu retakannya kecil-kecil itu bisa masuk dalam makanan, kelihatan dan dimakan manusia. Oh, itu bermasalah. Maka di sini bahwa kalau ada makanan yang dikemas dalam toples untuk gelas, jangan apa namanya, kalau retak jangan dikonsumsi, bahaya. Walaupun ini kan hanya retak kan nggak masalah, tapi retakan kecilnya itu bisa masuk ke dalam makanan. Bahaya. Coba bayangkan, wah gimana usus kita ya, bagaimana lambung kita ada retakan yang masuk ke makanan. Oh bahaya betul. Jadi ini hati-hati. Jadi ada kelebihannya, ada kelemahan dari gelas. Baik. Nah, reduksi packaging. Nah, dulu susu itu dikemas seperti ini. Ini kemasan susu ya, botol. Dia pakai botol kan saya katakan. Ya. Nah, dulu susu itu dikemas pakai botol seperti ini. Ini rapat gitu ya. Anda perhatikan di sini. Apa yang menjadi dulu nih enggak, saya bahas dulu ya. Dulu orang pakai seperti ini. Tapi dikatakan bahwa this uses less glass and make the product lighter and less expensive transport. Jadi produk ini kena sinar matahari. Lalu transportnya mahal ini. Jadi kalau susu dikemas dengan apa namanya botol seperti ini, ada dua kelemahan. Yang pertama, sinar matahari bisa masuk. Kalau sinar matahari bisa masuk, ingat dalam susu itu ada protein. Kalau matahari masuk, dia kena panas. Kalau kena panas, maka proteinnya bisa terdenaturasi. Rusak proteinnya. Yang kedua, dalam susu sangat tinggi sekali namanya vitamin B2. Vitamin B2 bisa rusak oleh sinar matahari juga. Yang ketiga apa kelebihannya? Nah, Anda lihat di sini. Susu, ya, air susu tidak boleh ada yang namanya istilah dalam kemasan. Ini ada gini nih, ini kosong kan, ini ruang kosong ya. Nah, ini namanya H space, ya, H space.
Space ini tidak boleh dengan susu, nggak boleh. Tidak boleh terjadi. Mengapa? Karena susu itu proteinnya tinggi sekali. Kita ibaratkan protein kayak kelereng ya, globular gitu. Nah, kalau dia misalnya ada high speed, dia akan tergoyang gitu. Goyang. Nah, goyang begitu. Globular kayak kelereng pecah. Kalau dia pecah, maka dia akan menempel satu sama lainnya. Maka terjadilah namanya angulasi, apa namanya ya, koagulasi, penggumpalan. Kalau dia gumpal, rusak susunya. Gitu. Maka kalau Anda lihat kemasan susu tidak ada yang menggunakan high speed, full dia dipenuhkan. Ya, Anda lihat aja kemasan susu yang Tetra Pak itu dia penuh sekali, penuh, tidak bisa digoyangkan. Mengapa? Memang disengaja itu supaya menghindar terjadinya koagulasi akibat goncangan. Nah, ini penting ya. Lalu apa lagi kelemahan kemasan ini? Ya, kalau kena benturan, wah retak bahaya. Yang lagi apa? Biayanya mahal itu, transportasinya mahal. Kalau transportasinya mahal, maka harga produknya mahal nanti. Ini menarik sekali kemasan ini kalau dijelaskan ya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah contoh kemasan saus ya. Hijau saus ragu. Ini botol kaca. Nah, ini kemasan ini penutupnya ini harus ini ya. Namanya squat, nggak bisa pakai manual. Kalau pakai manual bisa masuk, udah oksigen bisa masuk sini, maka mikrobia juga ikut nanti masuk. Apa karakteristik di sini? Lihat, chemical inert ya. Nah, chemical inert tidak bisa bereaksi. Chemical inert won't react with its content. Nah, nggak bisa bereaksi. Non porous, tidak ada porous yang bisa. Ada porous, odorless, hygienic. Ya, bau tidak bisa masuk. Content can be seen at glass is transparent. Jadi isi bisa dilihat di luar. That strength continually getting stronger and lighter. Nah, ini yang dia kuat ya. Easy open and resealable. Jadi dia bisa mudah dibuka dan bisa ditutup. Ya. Variety of shape and size. Jadi bentuknya dan ukurannya banyak. Long time storage, extended shelf life. Jadi umur simpannya lama ini ya. Nah, ada sterilisasi. Tergantung ini ya penutupnya. Kalau penutupnya itu ya rusak juga ya. Sustainable can be recycled or reused. Botolnya itu kalau sudah habis sausnya kan bisa dipakai untuk yang lain. Nah, itu yang recycle. Jadi dijual, dihancurkan, dibuat botol yang lain misalnya. Ini gini nih. Nah, ini kan dari susu ya. Pertama dulu orang masuk susu seperti ini nih, pakai gelas, plastik, pakai Tetra Pak. Ini kemajuan zaman. Dulu pakai yang apa tadi botol kaca, berubah lagi menjadi plastik, berubah lagi Tetra Pak. Tetra Pak itu apa Pak? Tetra keempat, pack itu bahan kemasan. Jadi ada 4 bahan kemasan di Tetra Pak itu. Nah, ini boleh juga ya sebagai tugas Anda nanti Anda bedah Tetra Pak itu ada 4 bahan kemasan. Ada 4 bahan kemasan dijadikan satu. Itu namanya kemasan komposit. Nah, apa fungsi masing-masingnya? Mengapa dia harus gitu ya? Nah, itu bagus juga itu. Jadi ada istilah kemasan komposit. Apa komposit itu? Kemasan yang terdiri dari 2 atau lebih bahan kemasan menjadi satu. Itu namanya komposit. Nah, mengapa ada komposit? Karena ada kelebihan masing-masingnya, ada kelemahan masing-masingnya dijadikan satu supaya dia mempunyai kemasan yang unggul gitu ya. Atau disesuaikan dengan bahan yang dikemasnya. Ini contoh apa namanya kemasan Yakult ya. Kita lihat Yakult ini kalau saya pernah kunjung ajak mahasiswa juga kakak tingkat saudara.
kunjung ke Yakult. Yakult ini kemasannya ada patennya nih ya, nggak bisa ditiru. Banyak betulan bentuknya, ini inovatif sekali. Apa ada seperti ini, dia kenyamanan konsumen ya, harus nyaman. Ya. Nah, plastiknya harus tahan dingin nih. Kenapa? Di Yakult kan disimpan dingin. Itu pertanyaan, mengapa Yakult disimpan dalam suhu dingin? Ini pertanyaannya penting ya. Karena Yakult itu adalah probiotik, ada mikrobia di dalamnya, mikrobia yang bagus untuk manusia. Maka harus di suhu dingin. Tak ada orang makan yang dipanaskan, aneh itu. Orang tidak paham. Yang kedua, bahwa Yakult itu sebelum diminum harus di shake. Itu dikocok ya. Supaya apa? Tidak ada endapan. Karena probiotik banyak endap di bawahnya. Kalau dikocok dulu baru bahan berikutnya adalah PET. Ini polyethylene terephthalate. Nah, ini singkatannya ya. PET ada lambang ini, lambang seperti ini, 1. Nah, ini di masyarakat kadang kesalahpaham juga gitu. Lambang 1 ini kan sekali pakai, bukan. Tapi dia menunjukkan karakteristik dari plastik itu. PET nomor 1 itu aman untuk makanan. Itu kuncinya. Ya, nanti ada yang tidak boleh untuk makanan. Oke. Berikutnya kita tinggalkan plastik, kita menuju metal. Metal ini kayak kaleng ya. Jadi kita kaleng. Metal can have a number advantage over the type of container, including the following. Jadi metal itu mempunyai beberapa keunggulan. Yang 3 di sini ya. The provide total protection of the content. Jadi kaleng itu mempunyai fungsi yang perlindungan yang total terhadap isinya, terhadap bahan. Jadi total protection. Artinya apa? Coba lihat kaleng itu. Cahaya matahari nggak bisa masuk. Tadi kalau gelas bisa masuk. Oksigen nggak bisa. Ya, uap air nggak bisa. Maka dikatakan total itu ya. Kalau yang gelas tadi kan matahari bisa masuk. Kalau ini nggak bisa, maka dikatakan total protection. Yang kedua, they are convenient for ambient storage and presentation. Artinya apa? Kaleng ini bisa disimpan pada suhu kamar. Anda di sarden gitu ya, susu. Tidak perlu di kulkas itu. Mengapa? Karena dia sudah disterilisasi. Aman gitu ya. Kecuali kalau sudah dibuka ya nggak aman. Yang ketiga, tamper proof. Artinya apa? Kaleng itu tahan panas. Jadi dipanaskan tahan kaleng itu ya. Namun, however, the high cost of metal and the high manufacturing cost make can expensive. Oh, ini mahal. Kayaknya mahal. Maka kalau kita mengemas makanan itu, kaleng bagus Pak. Syarat akademiknya, syarat teorinya kaleng bagus. Tapi yang kedua, kita harus mikirkan cost-nya gimana. Masa kita mengemas kerupuk misalnya keping pakai kaleng, wah nggak balik modal. Karena lebih mahal, jauh lebih mahal. Ini apa namanya, kalengnya daripada isinya. Heavier than other material, except gas, therefore have higher transportation cost. Dia lebih berat, bahannya lebih berat daripada isinya gitu. Ya, dibandingkan gelas kan gitu ya. Jadi transportasinya juga mahal gitu, high cost. Jadi mahal transportasinya, mahal harga kemasannya. Maka nanti kalau kita mengemas bahan makanan itu, selain yang saya pernah ajarkan prinsip mengemas bahan makanan, mana yang cocok, banyak cocok misalnya. Nah, faktor kedua kita pikirkan cost-nya, biayanya. Gitu. Oh ini misalnya plastik bisa, kaleng bisa. Nah mana yang murah? Murah, mudah didapat. Ya itu
plastik. Maka itulah alasan salah satunya mengapa orang banyak makan plastik. Kenapa? Karena mudah didapat. Di mana-mana ada plastik itu. Lalu harganya kan kalau kaleng mahal. Ini adalah keunggulan lainnya ya. Kita lihat ya. Metal container are applicable to almost all food. Jadi kaleng itu bisa diaplikasikan untuk semua makanan, bisa. Because of the rigidity and high thermal resistance. Mengapa? Karena dia itu rigid, keras, lalu dia tahan panas. Jadi hebatnya kaleng itu gitu ya. Lalu double seaming of metal container is very reliable. Nah, double seaming itu kalau Anda lihat susu kental manis ya atau sarden, Anda buka labelnya, lalu ada sambungannya. Nah, sambungannya kan saling tindih gitu ya. Nah, saling tindih seperti itu namanya double seaming. Double seaming itu bisa diandalkan. Double seaming sambungan penutup gitu ya, sambungan. Nah, sambungan itu namanya double seaming. Nah, sambungan itu bisa diandalkan gitu. And moreover, the integrity can be checked by acoustic or optical method of the seaming. Jadi, sambungan itu bisa dicek apakah bocor atau tidaknya dengan apa? Dengan acoustic. Ya, setelah di steam, setelah di steril ya atau diuapkan, lalu dicelupkan air dingin, dicek itu apakah sambungannya bocor atau tidak. Kalau bocor berarti tidak bisa diandalkan, maka dibalik itu dicek ya, tidak langsung dipakai, tidak langsung. Maka ada kalau Anda ke pabrik itu makan kaleng itu ya dia ada inkubasi itu ya di 2 minggu kalau nggak salah baru didapatkan. Oke. Nomor 3, high production, high filling, high sealing speed can be obtained with the rigid metal container. Jadi dia itu kalau kaleng ya. Ada ban conveyor. Apa ya contohnya? Oh, kalau Anda ke Lampung itu ya ada kemas makan kaleng gitu ya. Oh, cepat sekali ngisinya, cepat ya, produksinya cepat. Lalu sama kaleng terbuka di exhaust yang sedot udaranya, lalu jalan, ada isi, lalu di sealing itu cepat sekali ya. Jadi per menitnya bisa ribuan per menit produksinya. Gitu. And the excellent durability make long transportation possible. Wah, dia punya kekuatan yang luar biasa gitu ya. Jadi bisa tahu transportasinya. Maka kemakan kaleng itu mana-mana bisa dipasarkan jauh. Itu jadi kaleng itu kalau makanannya bisa diekspor seluruh dunia. Mengapa? Karena dia tahan. Make excellent durability tadi, make long transportation possible. Jadi memungkinkan untuk transport jarak jauh. Gitu ya. Oke, nomor 4. There is kind of easy open and have develop. Jadi easy open, artinya mudah dibuka, dia. Jadi dulu ya, dulu kan kalau orang membuka kaleng kemasan susu kaleng itu ya, pakai ini ya, kaleng, pakai sarden itu kan pakai pisau lalu pakai batu supaya bisa dibuka kalengnya kan susah. Sekarang enggak, orang sudah kembangkan bagaimana kaleng itu dibuka kayak kemasan sprite gitu ya. Ada centolan tarik gitu ya. Nah, kayak ini nih, yang daging kornet ya. Kornet itu kan ada tuh. Jadi gampang itu. Tapi tidak hanya easy open, tapi easy close. Jadi bisa ditutup lagi gitu. Ya, sekarang sudah banyak kemasan-kemasan yang punya inovatif. Jadi mudah dibuka lalu mudah ditutup lagi gitu. Ya. Itu namanya customer convenient. Nomor 5, metal ability and printability excellent. Jadi
kaleng ini sama dengan gelas, jadi bisa apa ya? Bisa mudah di print gitu. Nah, liquidability ini apa ya? Dicetak. Gitu ya. Kalau Anda lihat sirup atau sirup marjan, ada tulisannya marjan. Marjan itu kan apa ya? Dipahat gitu ya. Kalau bahasa kita juga dipahat ya apa namanya? Jadi dia timbul gitu. Jadi orang nggak bisa oh ini botol sini nggak bisa. Mengapa? Karena tulisannya itu timbul gitu, dicetak di dalam dalam apa gelas itu sendiri nggak bisa diakui orang lain. Luar biasa. Itu ya hebatnya. Jadi liquidability itu maksudnya apa ya? Di timbul di dalam gelas gitu. Dia nggak bisa dihilangkan. So superior decoration can attract consumer attention. Jadi bisa dilukis juga, bukan bisa dilukis ya. Jadi kemasan sekunder yang bisa dibuat yang bagus, warnanya bagus, bisa di color tadi ya, color jadi warnanya bagus gitu. Membuat apa namanya? Konsumen tertarik dengan warnanya gitu ya. Itulah kaleng. Nanti ada contohnya. Nah, ini nih. Ini tadi saya katakan bisa diwarnai. Oh, kayak ini ya, kayak kaleng street ya. Ini apa namanya? Tomato kalau kita ini ya sarden seperti ini ya. Warna ini kan bukan label, langsung diwarnai. Tapi sekarang ada label. Kayak susu kaleng itu label. Ada labelnya gitu. Kalau ini langsung diwarnai. Printability. Jadi bisa diwarnai dengan bagus gitu ya. Nah, tapi tentu lebih mahal. Kalau susu kalengnya enggak. Susu kaleng itu pakai label. Bisa jadi kaleng sudah jadi dilabelkan. Kalau ini enggak, langsung dicek. Langsung dikoreksi. Jadi membuat konsumen pikir, wih bagus juga nih warnanya gitu. Maka konsumen bisa apa namanya belinya gitu. Oke, ya lamination. Nah ini Tetra Pak juga ini lihat pas ya. Nah ini Tetra Pak Tropicana. Nah, ini kan bagus sekali. Nanti kita akan minggu depan ya kita akan belajar. Berikutnya kita akan belajar apa namanya struktur Tetra Pak itu bagaimana. Baik, ya. Nah ini kemasan kopi. Ini kan kemasan modern. Ini kemasan yang biasa, yang apa? Industri kita kan ini industri besar seperti ini. Kalau industri kecil seperti ini. Itu ada pertanyaan ya, mengapa kemasan kopi harus seperti ini? Kalau harus seperti ini kopi itu. Mengapa kopi tidak buat terbuka kemasannya? Ingat, kopi itu mengandung minyak yang tinggi. Kalau minyak yang tinggi, tidak bisa oksigen masuk, tidak bisa matahari masuk, nggak bisa. Tengik kopi itu. Maka kemasan itu ya seperti ini. Nggak bisa kelihatan isinya kopi itu. Pak, orang kan nggak bisa lihat. Ya dipoto. Maka dipoto yang bagus seperti ini. Merek yang jelas. Oh, ini kopi bubuk. Gitu. Ya, tidak semua makanan yang harus kelihatan oleh konsumen. Kalau makanan itu rusak oleh matahari nggak bisa, tertutup. Maka solusinya fotonya harus bagus. Baik, nah ini ikan asin. Nah, ini luar biasa, ikan asin murah kan. Coba lihat di pasar-pasar yang tradisional, murah sekali ikan asin. Tapi kalau di seperti ini, oh mahal jadinya ya. Itu kan kemasannya. Gitu. Kalau gitu kan keren juga bawahnya. Kemasan hanger namanya. Lalu, ini kita lihat. Ini kemasan dalam luar negeri ini. Kita lihat. Ini adalah saus tomat ya. Ini mayones. Jadi kemasan tuh menarik sekali. Coba ini kalau kemasan saus tempat kita kan ya ala kadarnya gitu ya. Kalau ini keren sekali. Buka, pencet, isinya bagus, kemasannya bagus, kan higien dan ya manusiawi lah ya. Tempat kita kan botol yang besar seperti ini. Itu adalah memang jadi PR kita. Bayangkan kalau saus seperti ini. Keren sekali ya. Nah ini beras. Oh ini sudah saya sampaikan ya. Beras itu dikemas seperti ini. Harganya 25.000 1 kilo. Beras yang bagus gitu ya. Ada nilai gizinya, ada nilai gizi seperti ini, cara masaknya, cara nyimpannya. Nah, ini orang pakai apa namanya beras ini langsung ambil masuk ke apa nama rice cooker, tidak perlu ditampi, tidak perlu dicuci. Apa? Karena sudah siap masak. Homemade masak dia. Dan gizinya tinggi. Oke.
Nah, ini packaging and lifestyle. Wah, sekarang orang seperti ini. What is relationship between the amount of packaging and lifestyle? Wah, jadi apa hubungannya antara kemasan dengan gaya hidup Anda? Sekarang anak-anak muda, makanannya sebenarnya biasa-biasa saja, tapi kemasannya yang luar biasa membuat keren kan gitu. Jadi kalau kita mau jual makanan, apalagi makanan itu digandrungi oleh anak muda, ya kemasannya kita baguskan. Bagaimana kemasan itu menyesuaikan gaya mereka. Kayak ini kan menyesuaikan tuh. Nah, makanan bawa sambil jalan, ya makan sambil duduk. Dia bawa kemana-mana bisa. Keren, kan tidak minder ya. Coba kalau dia mau bawa makanan dibungkus pakai kertas koran misalnya kan, wah kurang keren dia sambil jalan kan nggak mau dia. Tapi kalau dipakai ini, wah keren sekali gitu ya. Walaupun dalam Islam kan nggak boleh makan sambil jalan, sambil tegak nggak boleh. Tapi keren gitu ya. Keren. Oke, design for recycling. Nah ini sudah kita bahas ya. Packaging made from a single material, including label and closure system. Nah ini jadi dia maksudnya apa? Langsung labelnya, warnanya ini langsung nempel. Tadi saya katakan printability tadi ya. Nah ini tutup botolnya perlu didesain supaya mudah ditutup. Packaging made from material that are commonly collected for recycling. Ini tadi recycling. Kalau ini kan kayak sprit ya, dipenyekkan kan bisa. Ini namanya kemasan two piece can, two piece maksud dua bagian. Apa bagian pertama adalah body yang tutup bawah, itu satu butuh. Tutupnya beda, tutup atasnya beda. Jadi satu tutup atas dan body tutup bawah jadi satu. Ada lagi yang namanya three piece can. Three piece can kayak susu kaleng. Susu kaleng itu susu kental manis itu three piece can. Atas tutup bawah. Lalu body kan terpisah ada tiga. Three piece can, tiga potong. Dan kali ini dua potong, tutup atas sama body dan tutup bawah itu jadi satu. Ya. Oke. Ya, reduce material volume. Oh, ini sekarang juga orang sudah mikir. Jadi ini adalah apa ya? Kemasan isi ulang. Banyak sekarang pakai kemasan isi ulang. Terus ulang juga bisa dipakai gitu. Kayak gini ke isi ulang. Kenapa? Untuk menurunkan harga. Nah ini metal macam kan tadi sudah kita bahas cara nutup. Ini kan nutupnya susah. Pembukanya susah, kali ini lebih gampang kan. Didesain sekarang untuk kenyamanan konsumen. Oke, nah ini metal recycling tadi saya jelaskan bagaimana ini bisa di recycle ya, berkaitan dengan limbah. Lalu designing with metal, pertimbangannya mendesain kaleng. Nanti Anda bisa baca sendiri di sini apa pertimbangannya gitu ya. Oke, nah ini tadi saya katakan makanan kaleng itu ada yang namanya three piece can, two piece can. Nah, three piece can ini three piece can. Ini two piece can. Three piece can itu tiga potong artinya. Potong pertama adalah tutup atas, potong kedua tutup bawah. Ketiga adalah body. Nah, tiga potong. Nah, ini dua potong. Two piece can. Apa artinya? Tutup atas, potong pertama, potong kedua apa? Bodinya sama tutup bawah. Dia satu. Maka two piece can kan lembut kan? Apa? Karena dia satu. Bisa didenyakkan. Oh, gitu kan? Gitu. Ini kalau misalnya ditanya, apa beda two piece can dengan three piece can? Nah, inilah. Apa contohnya two piece can? Ya, Sprite. Kalau three piece can apa? Sarden, kaleng susu itu three piece can. Nah ini tadi dasarnya ya, tutup atas. Ini three piece can, tutup atas, tutup bawah. Ini body ya, tiga. Lalu, tadi yang kan tadi ingat nggak? Yang pertama tadi saya jelaskan ada namanya double seaming. Nah ini double seaming nih. Nih, kan ini kan kaleng tipis kan?
PSK 1, 2, 3. Nah, ini two-piece scan. Ini namanya double seaming. Sambungan ini. Kalau sambungan menentukan sekali. Kalau ini bocor, wah rusak makanannya. Tapi katanya double seaming is reliable. Artinya bisa diandalkan. Dan bisa diuji dengan apa? Akustik tadi kan? Ya, akustik bisa diuji. Oh, ini bocor atau tidak. Kalau bocor dikembalikan. Baik. Nah, ini contoh kaleng two-piece scan tadi ya. Atas, body dan tutup bawah ini jadi satu. Atas, jadi dua bagian. Oke, nah ini gelas. Nah, ini tadi apa namanya compare yang saya sebutkan tadi. Bagaimana gelas ini bisa digunakan compare kalau Anda ke ini ke apa namanya itu ke sosro gitu ya. Anda lihat seperti ini nih ya. Anda bisa lihat ini ya. Ya jalan gitu. High feeling jadi ngisi cepat. Gitu ya. Oke. Berikutnya, nah glass cycling. Gelas ini recycling bisa di recycle. Maka kalau Anda lihat orang ngambil botol-botol bekas kan dipecahkan nanti dimasak lagi lalu dibuat gelas yang baru gitu ya. Ya. Oke, ini berikutnya adalah designing with glass. Anda bisa baca sendiri apa pertimbangannya untuk mendesain gelas, pertimbangannya apa. Berikutnya adalah kertas komposit. Nah, kertas ya, kertas komposit ya sama ya. Komposit itu kan namanya komposit ya. Berarti ada beberapa macam kertas, jadikan satu untuk jadi pasang. Oke. Nah, terima kasih. Ya, hari ini kita lanjutkan nanti dengan materi berikutnya yaitu bahan kemasan anorganik 2 ya. Berarti kelanjutan yang ini nih. Ya, jadi kita belum selesai. Nanti anorganik 2 itu fokus ke plastik ya. Nanti jadi ini kan baru separuh materi anorganik, bahan kemasan anorganik 1, nanti ada lagi bahan kemasan anorganik 2. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.